Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aksal Syaban, mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Teknik Informatika angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah dengan judul Sistem Informasi Rute Terpendek Tour Traveling Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Algoritma Genetika. Pendahuluan. Yogyakarta dikenal sebagai kota wisata dan salah satu kota besar di Indonesia. Objek wisatanya yang terkenal bagus, keindahan alamnya, budaya, kulinernya yang terkenal lezat dan berkembang pesatnya tempat pembelanjaan beberapa tahun terakhir ini, sehingga membuat Yogyakarta menjadi tujuan wisata dan liburan bagi turis dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan wawancara di salah satu agen tour traveling Cemerlang Yogyakarta, jalan-jalan di kota besar sangat membingungkan dan Yogyakarta adalah salah satu kota terbesar di Indonesia. Walau pemetaan kota Yogyakarta yang cukup baik, tetapi pendatang masih dihadapkan kebingungan dengan letak objek pariwisata dan jalan-jalan kota Yogyakarta. Dengan itu, pendatang menjadi kesulitan untuk mencari objek dan jalan yang dituju. Dan pendatang pun kebingungan untuk mencari rute yang terpendek menuju tempat tujuan. Rute atau jalur terpendek merupakan suatu jaringan pengarahan perjalanan di mana seorang pengarah jalan ingin menentukan jalur terpendek berdasarkan jalur yang tersedia, di mana tempat tujuan hanya satu. Karena permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah sistem yang membantu informasikan rute terpendek yang harus dilalui menuju objek tujuan dengan jarak waktu yang efisien untuk mendukung kemajuan kota Yogyakarta. Dengan dukungan informasi dari jasa tour traveling Yogyakarta, agar pemilihan rute terpendek bisa sesuai dengan kriteria yang diharapkan, perlu dilakukan proses penyeleksian rute terlebih dahulu. Namun dikarenakan penyeleksian rute yang masih manual tidak mungkin dilakukan, maka dibutuhkan waktu lebih dan kecermatan dalam proses untuk menentukan rute terpendek. Dalam penyelesaian rute terpendek, beberapa metode algoritma selain algoritma genetika yang telah dikembangkan, diantaranya algoritma Dijkstra, algoritma Freud-Warshall, dan algoritma Bellman-Ford. Lalu analisis kebutuhan sistem. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menganalisis kebutuhan sistem pembuatan rute terpendek tour traveling. Kegiatan analisis yang mengacu pada data-data hasil wawancara dan observasi di jasa tour traveling Cemerlang Yogyakarta. Hasil dari analisis kebutuhan sistem ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan spesifikasi sistem pembuatan rute terpendek yang akan dibangun. Sebelum melakukan tahap peruntuk implementasi sistem pembuatan rute terpendek, terlebih dahulu dilakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Yaitu kebutuhan user, yaitu dengan mewawancara user dan menganalisis kebutuhan user untuk mendapatkan tujuan dari sistem yang dibuat, sehingga kebutuhan user dapat terpenuhi. User yang berhubungan dengan implementasi sistem adalah hanya itu ada user sebagai admin dan B sebagai wisatawan. Yang kedua, klasifikasi data. Mengklasifikasikan data-data yang digunakan secara dengan fungsi dan jenisnya, antara lain dengan data nama objek dan jarak tempuh pada tahap perhitungan jarak tempuh pada menu perhitungan di sistem. Yang ketiga, mendeskripsikan data, yaitu mendapatkan gambaran data dan menentukan fitur-fitur yang tepat untuk digunakan sebagai bahan dalam pembangunan sistem pembuatan resep agar dapat sesuai dengan tujuan. Lalu arsitektur sistem. Arsitektur sistem dalam hal ini yaitu bagaimana mendefinisikan dan menggambarkan komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur dengan tujuan agar struktur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sistem rute terpendek. Arsitektur sistem yang digunakan pada sistem pembuatan resep ini menggunakan arsitektur client server. Client server merupakan arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Sistem client server didefinisikan sebagai sistem terdistribusi. Lalu ada perencanaan sistem. Perencanaan sistem didefinisikan sebagai pekerjaan yang terfokus pada spesifikasi dan resolusi spesies komputer yang terinci
Perancangan perangkat lunak adalah satu-satunya cara di mana kita dapat secara akurat menerjemahkan kebutuhan user ke dalam produk atau sistem perangkat lunak yang berfungsi sebagai dasar bagi semua rekayasa perangkat lunak dan kemudian diikuti oleh suatu pemeliharaan perangkat lunak. Perencanaan komponen-komponen sistem dengan tujuan untuk dikomunikasikan dengan user, bukan untuk program. Komponen sistem yang dirancang antara lain yaitu 1. Diagram konteks. Diagram konteks adalah suatu diagram alir yang tingkat atas, yaitu yang paling tidak payah dari setiap informasi. Yang kedua ada data flow. Diagram data flow adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi yang untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaan sangat membantu untuk memahami secara logika, terstruktur, dan jelas. Yang ketiga ada Entity Relationship Diagram, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek data dasar yang mempunyai hubungan antar relasi. Yang keempat ada Mapping Table, yaitu untuk menggambarkan hubungan antara file kunci primer tabel yang satu dengan file kunci utama tabel lainnya untuk menjamin penggunaan data oleh tabel yang menunjukkan data file pada tabel lain yang menjadi kunci primer. Yang kelima perencanaan interface, yaitu rancangan antarmuka untuk tampilan dari sistem yang akan dibuat. Dalam tahap perancangan ini difokuskan untuk pembuatan tampilan yang mudah dipahami user, atau dengan kata lain user friendly. Implementasi dalam hal ini adalah mengubah hasil rancangan menjadi suatu aplikasi yang dimanfaatkan oleh user atau admin, dan wisatawan dapat memilih objek mana saja yang dikunjungi, kemudian diproses akan menampilkan hasil keluaran berupa jalur terpendek dan waktu tempuh yang diperlukan. Jika rancangan sudah dilakukan dengan cara yang lengkap, maka implementasinya dapat diselesaikan dengan mekanis. Pengujian sistem yaitu black box. Black box test merupakan pengujian program dengan mengambil apabila output aplikasi sesuai dengan input yang diberikan dengan pengetahuan aplikasi yang ada dan dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan kompetensi dalam hal yang diuji. Yang kedua ada alpha test, merupakan pengujian program dengan cara mengundang beberapa pengguna untuk menjalankan program tersebut atau menyebarkan angket pertanyaan kepada beberapa responden dan meminta untuk mencoba sistem secara langsung. Black box test. Berdasarkan hasil pengujian black box test, didapat presentasi penilaian terhadap sistem aplikasi yang ia adalah 8/8 dikali 100% sama dengan 100%, dan yang tidak 0/10 kali 100% itu 0%. Dari hasil uji presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi rute terpendek traveling dengan algoritma genetika dapat mempermudah dalam sistem transportasi, khususnya dalam mencari rute terpendek. Alpha test. Berdasarkan hasil penguji terhadap sistem dengan alpha test terhadap responden diperoleh persentase penilaian sebagai berikut: yang setuju 48,9%, yang setuju 51,1%, yang kurang setuju 0%, dan tidak setuju 0%. Berdasarkan persentase penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi rute terpendek atau traveling dengan algoritma genetika dikategorikan baik dan layak diimplementasikan sebagai sistem untuk mencari rute terpendek objek wisata daerah istimewa Yogyakarta. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem informasi rute terpendek dengan algoritma genetika dapat disimpulkan bahwa sistem informasi rute terpendek dan traveling daerah istimewa Yogyakarta dapat melakukan penyimpanan data admin, data objek dengan baik. Data penelitian yang telah dilakukan dihasilkan sebuah sistem informasi rute terpendek daerah istimewa Yogyakarta dengan algoritma genetika sebagai algoritma bantu pencarian rute terpendek. Perangkat lunak yang dihasilkan juga bisa digunakan media bantu bagi para wisatawan untuk mencari rute terpendek antara objek di kota Yogyakarta sesuai keinginan user dengan menginputkan objek awal dan objek tujuan.
beberapa saran yang ingin dikemukakan terkait dengan sistem informasi rute terpendek antara lain itu adanya pengembangan sistem dengan menambahkan menu nama-nama jalan yang harus dilewati. Program aplikasi sistem informasi rute terpendek ini masih bisa dikembangkan ke arah multimedia yang lebih interaktif. Lalu program aplikasi sistem informasi rute terpendek ini masih bisa dikembangkan dengan metode lain untuk membandingkan keakuratannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.